Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Tokhur Arifani Lubis, SKET MKM. Nah, jadi tugasnya itu cara pengukuran berat badan anak (BB) dan yaitu membacakan plot diagram anak usia 2 sampai 5 tahun. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan cara pengukuran berat badan anak dan dengan menggunakan praktek juga. Nah, yang pertama itu perlu kita ketahui, yaitu pengukuran berat badan anak itu merupakan salah satu tindakan penting dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi hal ini penting dilakukan. Kenapa? Karena berat badan ini merupakan salah satu indikator kesehatan dan nutrisi yang dapat mempengaruhi kesehatan dan perkembangan si anak. Nah, jadi pada dasarnya pengukuran berat badan anak ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seperti apa? Seperti menggunakan timbangan bayi. Nah, jadi pada dasarnya pengukuran berat badan anak ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Seperti menggunakan timbangan bayi atau menggunakan alat ukur. Alat baik itu alat ukur digital atau menggunakan formula perhitungan berat badan ideal anak berdasarkan usia atau tinggi badan dan atau juga jenis kelamin. Nah, jadi sebelum pengukuran berat badan si anak ini, kita harus terlebih dahulu menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pengukurannya. Seperti pada pagi hari, setelah anak itu bangun tidur, atau sebelum makan atau juga sebelum minum. Nah, jadi kita juga memastikan bahwa anak itu sebelum pengukuran itu dalam keadaan telanjang, maksudnya tidak berpakaian atau juga berpakaian tapi pakaiannya itu tidak terlalu berat, melainkan berpakaian ringan seperti baju-baju tipis gitu. Nah, jadi intinya pakaiannya itu tidak mempengaruhi pengukuran yang kita lakukan. Nah, baiklah, di sini untuk pengukuran badannya saya memilih bahan praktek itu anak laki-laki yang sudah bisa berdiri dan sudah bisa menggunakan timbangan digital. Jadi di sini saya menggunakan timbangan digital. Nah, adapun cara yang benar untuk menggunakan timbangan digital ini adalah, jadi yang pertama itu kita akan mempersiapkan timbangan digital yang akurat dan stabil. Jadi saya seperti ini contohnya, dan pastikan bahwa timbangan ini ditempatkan di tempat permukaan yang datar dan tidak keras seperti ini, datang dan kita letakkan. Nah, selanjutnya letakkan anak di tengah-tengah timbangan digital, pastikan anak berdiri tegak dan tidak membungkuk. Nah, seperti ini saya praktekkan. Nah, tidak membungkuk. Nah, jadi dia tegak dan tidak membungkuk. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bacakan timbangan digital itu yang harus stabil dan tidak bergerak sebelum kita mencatat badan anak. Nah, jadi sebelum kita mencatat badan anak itu berapa berat badannya, kita harus lihat terlebih dahulu kalau dia itu tidak bergerak dan diam secara rata seperti ini. Nah, jadi pastikan bahwa timbangan telah menstabilkan berat badan dan sebelum mencatat. Jadi kita stabilkan berat badannya itu sudah lurus, tidak bergerak dan menghadap ke depan. Nah, selanjutnya kita memastikan terlebih dahulu timbangan itu sesuai dengan timbangan yang kita pilih. Seperti anak yang sudah bisa berdiri, kita sudah bisa menggunakan timbangan digital ini. Dan anak yang belum bisa berdiri, kita bisa juga menggunakan timbangan yang untuk berbaring ataupun bisa juga menggunakan timbangan digital ini tapi digendong oleh entah ibunya. Nah, selanjutnya kita akan mencatat berat badan anak dengan benar. Nah, jadi jika kita menggunakan baik itu kita menggunakan buku kita pribadi, jadi kita mencatat berat badan anak ini dengan benar dan pastikan kita mencatat berat badan ini dengan grafik pertumbuhan
yang disediakan oleh dokter anak untuk memastikan bahwa anak kita itu tumbuh dengan normal. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah yang saya jelaskan tadi, jadi kita dapat mengukur berat badan anak itu dengan benar dan menggunakan timbangan digital ini, dan akan membantu kita memantau pertumbuhan dan memastikan bahwa anak itu sehat dan normal. Jadi setelah kita menggunakan timbangan ini, jangan lupa kita membersihkan terlebih dahulu dan tempat penyimpanannya itu dengan baik dan benar. Baik, itulah tadi praktek yang saya jelaskan untuk pengukuran berat badan anak. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan membacakan plot diagram pada anak usia 2-5 tahun. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan hasil atau nantinya akan membacakan plot diagram juga dari anak usia 2-5 tahun. Nah, di sini saya sudah mendapatkan data-datanya. Yang pertama itu dari anak perempuan, yaitu yang bernama Naisha, dan yang kedua yaitu anak laki-laki yang bernama Fauzan. Nah, yang pertama kita akan menentukan plot diagram dari Naisha ini terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan pulpen, penggaris dan plot dan diagram dari anak umur 2-5 tahun. Tapi diagramnya menggunakan diagram yang perempuan. Jangan salah dan harus lebih teliti. Nah, pertama kita lihat dari BB per TB-nya. Nah, di sini BB si anak umur usia anak perempuan yang bernama Naisha ini yaitu 3,5 tahun. 3,5 tahun, dan kita akan melihat BB per TB. Berarti BB-nya itu 11 kilo. 11 berarti dia ke sini. Dan selanjutnya TB-nya 92,9 cm. Berarti dia ke sini. Nah, selanjutnya kita garis. Garisnya teliti biar dia pas. Nah, berarti titiknya itu berada di sini, mendekati kisaran warna merah ini, berarti min 2. Nah, min 2. Jadi jika kita lihat dari sini, BB per TB, BB per TB ini dia dikatakan normal jika min 2 sampai dengan plus 1. Berarti min 2 sampai dengan plus 1 dari sini ke sini. Nah, dia dikatakan normal. Nah, berarti secara kasat mata saya melihat si anak ini secara kasat mata saya dia normal, dan terbukti dari saya menentukan hasil diagramnya ini, dia terletak di min 2. Berarti dari min 2 tadi BB per TB nya dari min 2 ke plus 1 di atas, dia ini dikatakan normal. Berarti si anak yang bernama Naisha ini BB per TB nya itu normal. Nah, selanjutnya setelah BB per TB kita melihat BB
per U, yaitu berat badan per usia si anak ini. Nah, ini dia. Jadi kita menggunakan diagram yang beda lagi. Nah, jadi BB si anak ini 11 kilo. Jadi dia 11 kilo ini 11. Nah, berarti usianya usia si anak tadi 3 tahun lah, 3 tahun, 5 bulan. Berarti dia 3 tahun, 5 bulan. Berarti dia ke sini. Di antara 4 sama 6 itu 5 bulan. Nah, coba kita tentukan ya. Ini garisnya harus pas. Nah, ke sini. Nah, jadi titiknya itu berada di sini. Titik diagram. Jadi berarti dia mendekati kisaran -2. Nah, jadi BB per U jika dilihat dari sini, BB per U, mana itu BB per U ini? BB per U. Jadi BB per U ini dikatakan dia normal jika 2. Jadi kita lihat dulu dari sini. Berarti dia mendekati -2. Nah, di sini -2 sampai dengan +1 dia dikatakan berat badan normal. Berarti sama yang tadi ya. Dari -1 sampai +1 dari sini. Nah, itu dikatakan normal. Berarti sama juga seperti kami lihat, saya sendiri lihat di lapangan anak ini normal. Jadi hasil dari yang saya tentukan tadi, dari diagram yang kita tentukan ini, BB per U si anak ini yaitu dikatakan normal. Nah, baiklah, selanjutnya itu kita akan menentukan TB per U. Apa itu TB per U? Tinggi badan per usia. Nah, jadi tinggi badan per usia, tinggi badan si anak ini, tinggi badan usia, tinggi badan si anak, tinggi badan. Jadi tinggi badan si anak ini tadi 92,9. 92,9, berarti dia di atas 9,5. 92,9. 92,9. 95,9. Sinilah sini 9 sini 92,9, berarti usianya 3,5 tahun. Maksudnya 3 tahun, 5 bulan. Berarti dia di sini. Nah, berarti coba kita paskan, kita gariskan. Nah, berada di mana titiknya? Dia berada di sini. Nah, jadi dia berada di kisaran garis merah. Nah, berarti dia masuk ke -2. Jadi kalau dilihat dari sini, TB per U si anak ini, TB per U. Nah, jadi TB per U nya tadi ke -2, berarti -2. Nah, berarti dia normal. Jadi kita lihat dari sini, dia normal, menentukan panjang badan atau tinggi badan itu normal. Nah, di sini normal, berarti jadi TB
tinggi badan per usia si anak yang atas nama Naisa ini dikatakan normal. Nah, berarti TB, BB per TB, BB per U, TB per U, si anak yang bernama Naisa ini dikatakan normal, sama dengan kasat mata yang saya lihat di lapangan. Nah, selanjutnya kita ke anak laki-laki yang bernama Fauzan. Jadi kita menggunakan diagram yang ini. Pertama kita akan menentukan BB per TB si anak. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan BB per TB dari anak laki-laki yang bernama Fauzan. Nah, berat badannya berapa? Berat badannya yaitu 13 km. 13 km berarti dia berada di antara 12 dan 14 ini. Nah, berarti BB per TB, berarti TB-nya itu 100 cm. Berarti dia ke sini. Nah, jika kita coba menarik garisnya untuk melihat hasilnya berapa atau kemana, mendekati apa, kita harus menarik dulu garis ini. Nah, titik koordinatnya di mana? Coba kita bulatkan. Nah, titik koordinatnya itu mendekati kisaran yang berwarna merah. Jadi dia ke -2. -2 ya, masih sama. Berarti -2. Jadi BB per TB ini tadi BB per TB -2 ke +1 itu gizinya baik. Jadi berarti gizi si anak ini tadi atas nama Fauzan ini tadi dia baik atau normal. Berarti BB per TB si anak yang bernama Fauzan itu dikatakan normal. Selanjutnya kita akan melihat berat badan per usia. Berat badan per usia atas nama Fauzan ini tadi, kita lihat berat badannya itu ada di 13 dan tinggi badannya 100. Berarti dia ke tinggi badan. Berat badan per usia. Bukan tinggi badan, usianya 4 tahun. Berarti 4 tahun dia di sini. 4 tahun. Nah, jadi coba kita gariskan untuk melihat hasilnya di mana, titik koordinatnya di mana. Nah, titik koordinatnya di sini, berada di sini. Jadi dia berada di kisaran yang berwarna merah. Jadi dia masuk ke -2. Nah, jadi masuk ke -2. Jadi jika kita lihat di sini, BB per usia anak ini dikatakan normal jika -2 ke +1. -2 ke +1 berarti jika dari -2 ke +1 ini dia dikatakan normal. Nah, jadi tadi jika -2 ke +1 dia dikatakan normal, berarti
berat badan si anak yang bernama Fauzan ini tadi, maka hasilnya normal. Nah, selanjutnya kita akan menentukan hasil dari TB per U, tinggi badan per usia. Tinggi badan per usia si anak yang bernama Fauzan ini kita akan menentukan hasilnya. Jadi tinggi badan si anak ini tadi 100 cm 100 cm. Jadi tinggi badannya si anak tadi 100 cm, berarti dia di sini 100 cm dan usianya itu 4 tahun. Jadi dia di sini. Nah, untuk menentukannya kita garis terlebih dahulu. Nah, letak koordinatnya di mana? Sebelum melihat letak koordinatnya, titiknya kita akan menggaris terlebih dahulu. Nah, jadi titiknya itu berada di sini. Nah, dia berada di kisaran mana? Berwarna kuning ini, berarti dia ke -1. Nah, kalau ke -1 itu normal apa tidak ya? Jadi jika kita lihat dari sini, TB per U normal, berarti dia -1 ke plus kalau normal itu dia -1 ke +3, -1 ke +3 di atas ini dia dikatakan normal. Nah, jadi ini tadi kan termasuk dari -2, berarti kan -1 ini termasuk ke antara -1, -2 dan +3, berarti dia termasuk normal. Jadi TB per U, tinggi badan per usia si anak yang bernama Fauzan itu, hasil plot diagramnya itu normal. Iya. Seperti sama dengan kasat mata saya sendiri yang saya lihat di lapangan. Baik, itulah tadi hasil plot diagram yang saya bacakan dari anak yang bernama Naisha yang usianya 3,5 tahun, BB-nya 11 kilo, TB-nya 92,9 cm, secara kasat mata juga normal. Hasil plot diagramnya juga normal. Dan selanjutnya anak yang laki-laki ini yang bernama Fauzan, usia 4 tahun, berat badan 13 kilo, TB 100 cm. Secara kasat mata yang saya lihat juga dia normal, dan hasilnya setelah saya tentukan tadi, setelah saya lihat dari diagram tadi, dia normal. Iya, terima kasih.